memilih tema pada tahun ini yang telah dipilih oleh tim dari EIYC, yaitu ini ya, Perfecting Holiness in the Fear of God, yang diambil dari 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi menyempurnakan kekudusan itu dalam takut akan Tuhan. Yang kita baca di dalam ayatnya 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, sebelum lanjut, saya minta saudara berdoa dalam hati untuk suara saya. Ada terganggu sedikit. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dan ketika kita berbicara tentang kekudusan, ini berbicara tentang kekudusan dalam hal jasmani dan rohani. Bagian yang lain, Paulus menuliskan, kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dan tak bercacat. Jadi kekudusan itu menyangkut hal yang jasmani dan hal yang rohani. Seberapa serius masalah kekudusan ini? Seberapa serius masalah kekudusan ini? Saya mau untuk kita membacakan beberapa ayat. Mohon maaf saya tidak sempat mencatat. Saya sebenarnya sudah rencana untuk mencatat, tapi ada satu dan lain hal. Oke. Dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Perhatikan ini. Semoga Allah damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi pada waktu kedatangan Kristus, Tuhan kita, maka pada saat itu umatnya atau yang akan diselamatkan, mereka harus berada dalam posisi yang apa? Kudus seluruhnya. Kudus secara keseluruhan. Dan apa yang harus kudus? Roh, jiwa, dan tubuh. Dan menjadi baik roh, jiwa, dan tubuh harus kudus secara sempurna dan tak bercacat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi baik tubuh, jiwa, dan roh harus kudus, terpelihara sempurna, dan tak bercacat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, apa yang dikatakan di sini tentang kekudusan? Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini gambaran tentang dahsyatnya kedatangan hari Tuhan. Dan kemudian Petrus melanjutkan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dia menggunakan kata ini,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan Paulus telah menyatakan, kiranya Allah menguduskan kamu seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh, sempurna. Dengan kata lain, betapa sucinya tubuh itu, betapa sucinya roh itu, betapa sucinya roh tubuh jiwa itu pada waktu kedatangan Tuhan. Betapa salehnya tubuh kita harus dipersiapkan, betapa salehnya roh kita harus dipersiapkan, betapa salehnya jiwa kita harus dipersiapkan pada waktu kedatangan Tuhan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi ketika kedatangan hari Tuhan, maka kita harus berada di dalam kesucian yang sesuci-sucinya, kesalehan yang sesaleh-salehnya, dan kekudusan yang sekudus-kudusnya, baik itu tubuh, jiwa, dan roh. Itu harus sempurna, kudus, tak bercacat. Kekudusan itu harus tanpa cacat. Kenapa demikian, saudara-saudara? Dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena ternyata hanya orang yang memiliki kesucian yang dapat memandang wajah itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ketika hari Tuhan itu sudah mendekat, maka kamu harus hidup kudus. Atau ketika Tuhan datang di atas awan-awan, pada hari Tuhan menampakkan dirinya, maka kita harus berdiri kudus tanpa cacat di hadapan Tuhan. Karena jika tidak, maka kemuliaan Allah itu akan menjadi neraka, api yang menghanguskan bagi mereka yang tidak kudus. Kita ada di sini karena kita percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kristus sudah tidak lama lagi akan datang. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan hari Allah itu. Kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut akan kedatangan. Tapi untuk mempersiapkan diri ini, untuk menyambut kedatangan itu, diperlukan kekudusan sekudus-kudusnya, kesucian sesuci-sucinya, dan kesalehan sesaleh-salehnya. Untuk dapat mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama, sudah di ambang pintu. Itu sebabnya saudara-saudara, jika ada hal yang sangat perlu bagi kehidupan kita di dunia ini, di akhir zaman ini, maka itu adalah kekudusan. Kekudusan akan menyanggupkan kita untuk dapat bertemu dengan Allah pada waktu kedatangannya. Dan kekudusan yang sama adalah sarana yang diperlukan untuk kita dapat terhubung dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan saat ini. Untuk supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, instruksi-instruksinya, petunjuk-petunjuknya, maka diperlukan kekudusan. Karena tanpa kekudusan, mustahil bagi kita untuk bisa melihat Allah, melihat rancangannya dalam hidup kita, melihat firman-Nya, mendengarkan akan firman-Nya, arahannya, instruksinya bagi kita. Tanpa kekudusan, semua itu akan menjadi kabur. Kita tidak bisa melihat dengan jelas siapa Dia. Kita tidak bisa mendengar dengan jelas instruksi yang akan Dia berikan kepada kita. Tanpa kekudusan,
mustahil kita bertemu dengan Allah. Baik dalam kehidupan di masa sekarang, terlebih pada waktu kedatangannya yang kedua. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memperoleh kekudusan itu? Atau bagaimana sehubungan dengan tema kita untuk menyempurnakan kekudusan itu? Bagaimana kita bisa menyempurnakan sehingga kekudusan itu bisa sempurna, terpelihara tanpa cacat celah. Terpelihara sempurna tanpa cacat celah. Bagaimana caranya? Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Di sana sudah dikatakan, perfecting holiness in the fear of God. Jadi, kekudusan yang sangat diperlukan untuk kita pada zaman ini, itu dapat disempurnakan. Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di sini dikatakan, kita harus memperoleh kekudusan itu seluruhnya, jiwa, roh, dan tubuh pada waktu kedatangan Kristus. Dan kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat ini, maka kita harus memiliki kekudusan yang sempurna. Karena Tuhan sudah dekat. Ya, kok ke situ, Kang? Ya, jadi ketika kedatangan Tuhan sudah dekat, kita harus memperoleh kekudusan ini secara sempurna. Dan bagaimana untuk memperoleh kekudusan ini secara sempurna? Inilah yang menjadi ayat tema kita. 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-1. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana untuk memperoleh kekudusan ini? Kekudusan yang sempurna yang sangat kita perlukan, itu adalah in the fear of God. Perfecting holiness. Menyempurnakan kekudusan itu. Menggenapkan kekudusan itu dalam takut akan Tuhan. Jadi bagaimana cara untuk memperoleh kekudusan itu? Fear of God. Takut akan Allah. Takut akan Allah. Sebentar ya. Oke. Jadi untuk memperoleh kekudusan itu, diperlukan satu sikap yang disebut adalah fear God. Takutlah akan Allah. Dan ketika kita melihat akan pekabaran tentang takut akan Allah ini, maka kita mengingat kepada sebuah pekabaran yang sangat penting, yang merupakan pekabaran yang terakhir pada akhir zaman ini, pekabaran 3 malaikat. Dan di dalam pekabaran ini, memulai pekabarannya, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1, dikatakan seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, dengan seruan nyaring, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Jadi rupanya menyempurnakan kekudusan itu melalui takut akan Tuhan adalah sebuah pekabaran juga yang sangat penting untuk kita dengarkan pada akhir zaman ini. Karena itu adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat, khususnya malaikat yang pertama, fear God. Takutlah akan Allah. Kenapa ini takutlah akan Allah ini penting? Karena di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 tadi, takut akan Allah ini akan menyempurnakan kekudusan kita. Dan kekudusan inilah yang akan mempersiapkan kita
untuk bertemu dengan Allah. Jadi takut akan Allah akan menyempurnakan kekudusan, dan kekudusan yang sempurna ini di dalam buku Tesalonika akan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi takut akan Allah adalah anak tangga yang pertama untuk mempersiapkan suatu umat untuk bertemu dengan Allah. Itu sebabnya ini menjadi bagian dari pekabaran malaikat yang pertama. Takutlah akan Allah. Karena pekabaran ini akan menyiapkan umat untuk memperoleh kekudusan yang melayakkan mereka untuk bertemu dengan Allah mereka. Takutlah akan Allah. Dan kita tahu bersama, di dalam sejarah gereja Advent, mudah-mudahan ini Advent semua yang sudah mempelajari tentang sejarah gereja, supaya lebih mudah untuk mengerti statement yang selanjutnya ini. Di dalam sejarah gereja Advent, kita mengetahui pekabaran malaikat yang pertama ini diserukan oleh William Miller. Dan William Miller ketika dia menyerukan pekabaran malaikat yang pertama ini, dia mempersiapkan umat untuk bertemu dengan Allah mereka. Walaupun sebuah interpretasi yang salah, bahwa dia mengatakan 22 Oktober 1844 Tuhan akan datang, tetapi dia sedang menuntun sebuah pergerakan untuk takut akan Tuhan, untuk mempersiapkan umat bertemu dengan Allah mereka. Takutlah akan Allah adalah sebuah pekabaran persiapan untuk mempersiapkan umat untuk bertemu dengan Allah mereka dalam keadaan sempurna, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, sehingga jemaatnya dapat berdiri sempurna, cemerlang, tanpa cacat yang celah. Takutlah akan Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa artinya takut akan Allah? Saya mengambil satu kutipan ini. To fear God is to give him the glory due to his name, to bow in reverence before him, and to be obedient to him. Takut akan Allah adalah memberikan kemuliaan kepada namanya, untuk sujud dalam penghormatan kepada dia, dan untuk menurut kepadanya. Jadi takut akan Allah adalah memuliakan Allah. Takut akan Allah adalah sujud dalam penghormatan kepada dia, dan untuk menurut kepada dia. Jadi apa itu takut akan Allah? Saudara, kita sedang membahas takut akan Allah, bukan ketakutan kepada Allah. Sekali lagi, kita sedang membahas takut akan Allah, bukan ketakutan terhadap Tuhan. Ada sebuah perbedaan yang besar antara ketakutan dan takut. Ketakutan akan membuat seseorang tidak mau untuk bertemu. Hantu, kita ketakutan. Ya, saya tidak mungkin sebut kita. Orang mungkin ketakutan. Takut. Jadi ketakutan akan menuntun orang untuk tidak mau bertemu. Kalau kita takut dengan bos kita, itu bukan takut sebenarnya, ketakutan. Waduh, mau ketemu, nanti dia tanya apa, nanti dia periksa ini. Ketakutan kita, berdebar-debar hati kita. Tapi takut akan Allah, itu bukanlah ketakutan. Itu adalah sikap untuk memuliakan Allah. Itu adalah sebuah sujud penyembahan kepada dia, dan itu adalah penurutan kepada Allah. Itulah arti takut akan Allah. Memuliakan dia, menyembah dia, dan menuruti dia. Takut akan Allah sekali lagi berarti memuliakan dia, sujud menyembah kepada dia, dan menuruti. Memuji, menghormati, menuruti. Takut akan Allah adalah memuliakan dia, memuji dia, menyembah dia,
dan menuruti akan firman-Nya. Memuliakan Dia, menyembah Dia, dan menuruti akan firman-Nya akan membuat kesempurnaan itu dapat dikuduskan. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, kembali lagi. Takutlah akan Allah. Selanjutnya apa dia katakan? Muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Jadi takut akan Allah adalah memuliakan Allah, menyembah Allah, dan menuruti akan firman-Nya. Inilah ekspresi kita terhadap takut akan Allah. Selanjutnya, saya ingin untuk melihat lebih dalam lagi ke dalam uh, bahasa asli dari uh, ya. Oke. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Katakan di sini, dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan kepadanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada setiap bangsa dan suku dan lidah dan ya semua orang. Dan ia berseru dengan loud voice, dengan suara yang keras. Perhatikan ini. Fear God. Apa ini fear God? Fear God berasal dari kata Yunani phobeo, yang berarti ini. Bisa berarti to put, to fly, to fear, takut. Kemudian kita baca yang ini, bagian yang C ini. To reference. Jadi untuk menghormati. Mohon maaf, saya tidak tahu ini. Oh, ini kita bisa terjemahkan ini ya. To venerate, memuliakan. Jadi menghormati, memuliakan, to treat with deference or reverential obedience. Apa ini referential? Saya juga penuh hormat, reverential obedience. Jadi untuk menghormati, memuliakan, dan untuk memperlakukan secara berbeda untuk penurutan yang penuh dengan hormat. Sebuah penurutan yang berbeda dari yang lain. Sebuah penghormatan yang beda dari yang lain. Sebuah memuliakan yang beda dengan yang lain. Itu artinya fear God. Jadi takut akan Allah artinya menghormati Dia, memuliakan Dia, dan menurut akan perintah-perintahnya. Bahkan di dalam penghormatan itu, di dalam penyembahan itu memperlakukan Dia dengan cara yang khusus, dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang lain. Seperti kita menghormati yang lain, kita harus men-treat Tuhan dengan cara yang berbeda, cara yang spesial, cara yang khusus. Mungkin sebelum kita lanjut, kenapa kita harus men-treat dengan cara yang sangat khusus? Karena dikatakan di sini telah tiba saat penghakimannya. Telah tiba saat penghakimannya. Saudara tahu penghakiman. Penghakiman ini kabar baik atau kabar buruk? Penghakiman ini kabar baik atau kabar buruk? Sesungguhnya penghakiman ini, saudara-saudara,
ini adalah sebuah kabar baik bagi kita. Saya mungkin mau untuk mengajak kita untuk melihat di dalam buku Daniel tentang penghakiman yang diadakan di sini. Saya ingin untuk kita mendapatkan sebuah gambaran di dalam buku Daniel tentang penghakiman. Ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini pemandangan tentang Allah ya, Allah Bapa yang lanjut usianya. Dia duduk di apa katanya? Kursi dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Kenapa mereka berdiri di hadapannya? Ternyata ada ini. Ada sebuah pengadilan, dan pengadilan itu disaksikan oleh 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa. Sebuah pengadilan yang sangat luar biasa. Sebuah pengadilan yang sangat dahsyat sedang diadakan. Dan apakah pengadilan itu, saudara-saudara? Perhatikan ini. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kalau di pengadilan ada majelis dan dibuka kitab-kitab, untuk apa? Untuk memeriksa perkara. Untuk memeriksa perkara. Jadi itu sebabnya pengadilan ini disebut dengan pengadilan pemeriksaan. Dan perkara siapa yang sedang diperiksa di sini? Perkara yang sedang diperiksa di sini adalah perkara saudara dan saya. Perkara kita diperhadapkan di pengadilan ini, di majelis pengadilan, di hadapan Allah yang kemuliaannya dari api yang menghanguskan, dari depannya timbul api, aliran api yang menghanguskan. Dan kemudian ketika nama kita dibacakan di majelis pengadilan pemeriksaan ini, apa yang didapati di sana? Saudaraku, apakah kita berdiri kudus di hadapannya? Apakah kita berdiri sempurna di hadapannya tanpa cacat celah atau penuh dengan noda-noda dosa? Renungkan ini di dalam hati saudara-saudara. Ketika engkau berdiri di hadapan Allah, bagaimana kondisi kita? Kemarin kami bersama dengan tim doa subuh, kita membahas sebuah pemandangan pengadilan di dalam buku Sakaria ya. Saya sendiri lupa. Oke, Sakaria pasal yang ketiga. Lihat ini pemandangan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan di gambaran pengadilan. Pengadilan pemeriksaan. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi imam besar dianggap puntung yang hampir binasa, saudara-saudara. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat. Siapa Yosua? Imam besar. Yosua adalah imam besar dari orang Israel. Saudara tahu apa artinya imam besar? Ini. Pada waktu itu, di zaman orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Oke?
menjadi bangsa yang kudus. Itu sebabnya kamu adalah bangsa yang terpilih. Aku telah memilih kamu dari antara bangsa-bangsa untuk menjadikan kamu umat yang kudus di hadapan Tuhan Allahmu. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali kita jumpai di perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru. Tapi terlebih khusus di perjanjian lama. Karena kita mau pelajari tentang siapa Yosua ini. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang paling kudus dari antara semua bangsa. Itu bangsa Israel. Namun di antara bangsa Israel ini, mereka ada 12 suku, ada satu suku yang lebih kudus dari suku yang lain. Dan itu adalah suku Lewi. Jadi bangsa Israel sudah bangsa yang lebih kudus. Di bangsa Israel ini ada satu suku yang lebih kudus dari suku yang lain, yaitu adalah suku Lewi. Dan di antara suku Lewi ini, ada satu suku yang lebih kudus dari suku yang dari antara suku Lewi ini ada satu keturunan yang lebih kudus dari keturunan yang lain, dan keturunan itu adalah keturunan Harun. Keturunan Harun, dan mereka lah yang menjadi imam. Karena tidak semua suku Lewi menjadi imam. Ada yang menjadi pekerja mengumpulkan kayu bakar, ada yang untuk pengangkat-pengangkat dan lain sebagainya. Tidak semua mereka menjadi imam. Jadi bangsa Israel yang terkudus dari antara bangsa, suku Lewi yang terkudus dari antara Israel, dan keturunan Harun yang lebih kudus daripada suku Lewi. Dan dari keturunan Harun ini, dari antara imam-imam ini, maka ada satu keturunan yang akan mewarisi keimamatan imam besar. Ada satu keturunan yang akan mewarisi keimamatan imam besar. Dan dia adalah yang paling kudus dari antara yang terkudus. Tidak ada satu pribadi di dunia ini yang lebih kudus daripada imam besar. Karena dari segi bangsa, dia berada dari bangsa yang terkudus. Dari segi suku, dia suku yang terkudus. Dari segi kaum, dia kaum yang paling kudus karena dia kaum imam-imam. Tapi dari antara kaum imam, dia keturunan imam besar, dia yang paling kudus dari semua yang terkudus. Sekarang imam besar berdiri di hadapan pengadilan. Pada waktu orang yang paling dikuduskan di dunia ini berdiri di hadapan pengadilan, dia memakai kain kotor. Dia seperti puntung yang sebentar lagi akan dimakan oleh api. Puntung yang diletakkan dengan api itu, puntung itu artinya sebentar lagi dia hangus. Ketika dia berdiri di hadapan pengadilan, tidak ada catatan kekudusan yang dia bawa di sana. Imam besar. Siapa saudara? Siapa saya? Siapa Anda? Imam besar saja berdiri di hadapan pengadilan, pemeriksaan. Dia berdiri di sana dengan pakaian kotor. Nah kita, saudara-saudara, yang main Facebook nggak karuan, main media sosial nggak karuan, gosipnya nggak karuan, bohongnya itu nggak terhitung, bisnisnya itu yang penuh dengan penipuan, berdiri di hadapan pengadilan. Harapan apa yang Anda pegang? Harapan apa yang kita pegang? Tidak ada harapan bagiku, kata Paulus. Bahkan dengan semua pencapaian-pencapaian Paulus, Paulus mengatakan sendiri, tidak ada harapan bagiku. Ketika kita membawa semua kekudusan yang kita lakukan, berdiri di hadapan Tuhan, nggak ada harapan bagi kita, saudara-saudara. Karena di hadapan Tuhan, itu menjadi sebuah kain lara. Itu menjadi sebuah pakaian kotor. Itu sesuatu yang tidak bernilai. Tapi kita harus menyempurnakan kekudusan itu. Tapi kekudusan itu harus disempurnakan sehingga kita mendapat berdiri tanpa cacat di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa sempurna
kekudusan, berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Alkitab mengatakan, fear God. Takutlah akan Allah. Dan apa arti takut akan Allah itu? Menghormati Dia, memuliakan Dia, dan menuruti akan firman-Nya dengan cara yang berbeda. Men-treat Dia dengan cara yang berbeda. Dan bagaimana supaya kita bisa men-treat Tuhan dengan cara yang berbeda? Pekabaran tentang penghakiman diberikan kepada kita. Dan pekabaran penghakiman ini akan menolong kita untuk hormat kepada Dia, muliakan Dia, memuji Dia, dan kemudian menuruti dengan penuh, dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur, ungkapan syukur. Pekabaran tentang penghakiman. Ada apa di pekabaran penghakiman ini? Kita di sana sudah berdiri, ternyata kita cacat. Dan ketika kita berdiri, diperiksa oleh majelis pengadilan, disaksikan oleh ribuan alam semesta yang menyaksikan pemandangan itu. Dan kita berdiri di sana dengan kain lara, kain kotor. Harapan apa yang kita miliki, saudara-saudara? Enggak ada harapan. Tetapi perhatikan Daniel pasal yang ke-7, pemandangan selanjutnya. Ini dia, pemandangan selanjutnya. Setelah Daniel melihat pemandangan ini, dia kemudian melihat pemandangan yang selanjutnya ini. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan anak manusia ini dibawa ke hadapannya. Ke hadapan yang lanjut usia. Bagaimana di hadapan yang lanjut usia? Ini. Satu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Jadi anak manusia ini, dia dibawa di hadapan dari yang lanjut usia, dan dia berdiri di hadapan itu. Di hadapan itu artinya ini. Dia ditempatkan di sungai api. Dia ditempatkan di sungai yang berapi. Dia ditempatkan di sana. Oke? Dia ditempatkan di sana. Anak manusia ditempatkan di sana. Pertanyaan, siapa anak manusia ini? Kristus. Kristus. Apakah ada masalah Kristus ditempatkan di sungai api? Oh, tidak ada masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia kudus. Dia suci. Dia mulia. Dia sempurna di dalam kekudusan. Sehingga tidak ada masalah bagi Kristus untuk berada di sungai api. Ingat, yang dibicarakan di sini adalah Kristus dalam posisinya sebagai anak manusia. Sekali lagi, yang dibicarakan di sini adalah Kristus dalam posisinya sebagai anak manusia. Dialah yang sedang dibicarakan di sini. Kristus dalam posisinya sebagai anak manusia. Dia ditempatkan di sana sebagai manusia. Dia ditempatkan di sungai berapi. Ada masalah? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam kesucian, di dalam kekudusan, ketika mereka dilempar di api, nggak bisa terbakar. Nyala api nggak bisa menghanguskan mereka. Karena apa? Mereka berada di dalam kekudusan. Mereka berada di dalam kesucian. Mereka nggak bisa terbakar. Bagaimana dengan Kristus? Nggak masalah. Dia kudus. Tapi kemudian cerita berlanjut. Kenapa dia dibawa ke situ? Kenapa dia dibawa ke sungai berapi itu? Anda tahu kenapa? Karena sedang berlangsung majelis pengadilan. Apa yang terjadi di majelis pengadilan? Nama saudara, nama saya dibacakan di sana. Dan ketika nama kita dibaca di majelis pengadilan ini, saudara-saudara, bagaimana kondisi kita? Imam besar saja yang terkudus dari keturunan Harun, yang lebih kudus dari antara suku Lewi, yang lebih kudus dari imam-imam, yang lebih kudus, tinggal dari suku yang terkudus dari Israel, tinggal di bangsa yang terkudus dari antara bangsa-bangsa. Imam besar saja cacat, apalagi Anda dan saya.
Saya mungkin harus ralat, apalagi saya dan saudara. Jadi roba DP urutan, bukan saudara lebih dulu, tapi saya. Apalagi saya. Bagaimana saya dapat berdiri di hadapan pengadilan itu? Dan ini sedang diperkarakan di majelis pengadilan. Nama saya, nama saudara sedang diperkarakan di majelis pengadilan. Karena perkaranya adalah ini. Allah mencintai dunia ini, sangat mencintai. Sangat mengasihi, begitu besar kasihnya akan dunia ini. Tapi di saat yang sama, manusia mencintai dunia daripada Tuhan. Dan karena mereka mencintai dunia, Allah harus kehilangan mereka. Itu masalah. Itu masalah. Dia harus kehilangan anaknya yang dikasihi. Anak-anaknya di bumi ini yang dia kasih, dia harus kehilangan. Itu masalah. Dia sangat mencintai mereka, dia mau mereka akan tinggal bersamanya, tetapi mereka mencintai dunia. Dan akhirnya dia harus kehilangan mereka. Saudara, nama selanjutnya, baca. Glenn Rumalak. Kehidupan baru sejam yang lalu. Dia melakukan dusta. Dia melakukan perjudian. Dia melakukan persinahan. Dia melakukan penipuan. Dia merencanakan hal yang jahat. Baru sejam tadi. Allah Bapak mungkin bertanya, siapa itu? Glenn Rumalak. Aduh, kita punya anak pada dia. Jadi rupanya yang dihakimi ini adalah anak dari hakim. Yang sedang anak bungsu Allah. Anak bungsu dari si hakim. Yang sedang dihakimi itu. Aduh, kasus apa dia? Udah baca, udah berdaftar. Baca saudara. Banyak sekali dia punya catatan. Ratusan ribu catatan. Waduh, kenapa seperti itu? Karena Glenn lebih mencintai dunia daripada engkau Bapak. Dan menurut kitab-kitab ini, dia harus dihukum mati. Terjadi keributan atau perkara di majelis pengadilan. Akhirnya, dibawalah anak manusia yang tanpa dosa sama sekali. Ditempatkan di sungai yang berapi. Ada perkara apa ini? Ini ada anak dari hakim yang melakukan tindak pidana. Oh, dia saudara saya. Dia saudara saya. Saya juga mencintai dia. Ada apa dengan dia? Dia melakukan dosa. Terus, dia harus mati menurut kitab undang-undang. Bagaimana dia harus mati? Dibakar di api neraka. Dia harus dibakar di api neraka. Dia harus dihanguskan dengan api yang menyala-nyala. Dan kita tahu di dalam skenario eskatologi bahwa manusia akan dihanguskan dengan api neraka yang menghanguskan karena mereka tidak mau bertobat. Wah, harus dibinasakan dengan api. Dan Yesus katakan seperti ini. Bapa mencintai dia. Aku pun mencintai dia. Sangat mencintai dia. Dia akan dibakar di api yang menyala-nyala itu. Kalau dosanya masih ada di hadapannya. Sekarang, supaya Bapa dapat bertemu dengan dia, Bapa dapat bersatu dengan anak kekasihnya itu. Dan itu adalah keinginanku. Ambil catatan dosanya, pindahkan ke dalam diriku, ke dalam catatan. Dan ambil kekudusanku, berikan kepadanya. Sehingga dia dapat hidup, dan saya yang menanggung hukumannya. Supaya dia dapat hidup tidak dibakar dengan api neraka. Saudara tahu apa api neraka itu? Api neraka itu sebenarnya bukan api penghukuman. Api neraka itu sebenarnya
adalah ketika dosa bertemu dengan kemuliaan Allah. Itulah neraka. Itu sebabnya Ellen White mengatakan, ketika orang berdosa ditempatkan di sorga, sorga menjadi neraka bagi dia. Karena neraka itu bukan api angkara murka Allah, bukan. Tetapi neraka itu adalah ketika dosa bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi orang berdosa ini, dia harus mati dengan api ini. Tapi apa yang Yesus katakan, dalam posisi sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dalam posisi sebagai manusia, dalam tubuhnya sebagai manusia, dia berkata, ambil catatannya, tempatkan itu di dalam. Saudara tahu apa yang terjadi? Penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia di dalam api neraka, ditanggung oleh Yesus di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa. Di pengadilan pemeriksaan itu. Inilah gambaran penebusan di bilik yang maha suci di sorga. Penderitaan yang harus ditanggung oleh saya di api neraka, ditanggung oleh Yesus di hadapan Bapa, disaksikan oleh seluruh penghuni alam semesta di pengadilan pemeriksaan ini. Pada waktu kita memandang pemandangan ini, saudara-saudara, bagaimana mungkin hati kita tidak bertobat dan menghormati dia dalam penghormatan yang sangat berbeda. Penghormatan yang luar biasa. Satu kemuliaan yang berbeda yang akan kita berikan kepadanya. Kemuliaan yang setinggi-tingginya kita akan berikan atas penebusan yang dia berikan. Dan ketika kita memandang itu, penurutan kepada hukum, itu bukanlah sebuah beban. Kita akan melihat ini adalah sebuah ungkapan kasih Tuhan. Hukum ini penting. Inilah yang telah menyalibkan anak Allah. Inilah yang telah membuat Yesus menanggung dosa-dosa kita. Kepelanggaran terhadap hukum, itulah yang telah membuat dia terpaku di atas kayu salib. Dan ketika kita melihat akan hal itu, kita dengan sukacita, apalagi dia mengatakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menghidupkan hukum itu. Kita akan dengan sangat sukacita untuk menghormati, memuliakan dia, dan menurut akan hukum-hukumnya. Dan kita akan melakukan itu berbeda dengan cara kita sebelumnya. Berbeda dengan cara kita memperlakukan yang lain. Kita akan men-treat Tuhan dengan cara yang berbeda. Ketika kita melihat penebusan yang dia berikan. Dan ketika kita terus memandang kepada pengadilan pemeriksaan ini, saudara tahu apa yang akan kita lihat? Bukan hanya dosa saya, tetapi dosa seisi dunia ditimpakan, dikreditkan kepada dia yang ada di sungai yang berapi itu. Diberikan kepada dia. Apa yang terjadi? Neraka yang seharusnya diterima oleh manusia, dialami oleh Kristus di hadapan Allah. Ini adalah pemandangan pengadilan pemeriksaan yang ditampilkan di dalam buku Daniel. Dan pemandangan ini katanya yang akan membantu kita untuk fear God. Takut akan Allah. Dan takut akan Allah akan artinya menghormati dia. Untuk memuliakan dia. Dan menurut dia akan membantu kita. Dan pemandangan ini yang akan mengubah konsep kita terhadap Tuhan akan menolong kita untuk memperoleh kekudusan dan menyempurnakan kekudusan itu yang akan membuat kita bersedia untuk berhadapan muka dengan muka pada waktu dia. Selanjutnya, kita kembali ke Alkitab yang satu. Apa artinya ini memuliakan atau menurut atau takut akan Allah ini? Takut akan Allah, ini dari kata phobeo, yang dia punya origin adalah ini.
Dia punya origin adalah uh, ini ya. Kalau saudara baca ini, maka ini dia punya origin. Perhatikan ini. Fear, dread, terror. Tapi saya ambil yang kedua ini. Reference for one's husband. Apa ini reference for one's husband? Penuh penuh hormat, tetapi ada satu kata yang di sini. For one's husband. Untuk suami. Hormat terhadap suami. Ini menarik, saudara-saudara. Apa ini hormat terhadap suami? Sebuah penghormatan terhadap suami. Bagi saudara yang sudah menikah atau yang pernah menyaksikan prosesi pernikahan, bagaimana seorang istri mengekspresikan penghormatannya kepada suami? Saudara tahu bagaimana caranya? Melalui sumpah pernikahan. Dan apakah sumpah pernikahan itu? Aku mengasihi engkau dalam segala keadaan. Aku akan melupakan yang lain dan akan mencintai engkau dengan setulus-tulusnya. Aku akan menghormati engkau sebagai suami. Aku akan mengasihi engkau dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Aku akan mencintai engkau dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam penyakit atau penderitaan atau dalam keadaan sehat. Aku akan mencintai engkau. Saudara, inilah penghormatan kepada seorang suami. Inilah penghormatan kepada seorang suami. Dan fear God, akar katanya fear ini berasal dari makna ini. Penghormatan kepada seorang suami. Saudara tahu bagaimana ekspresi dari penghormatan ini yang sejati? Dia akan mencintai suami. Walaupun bukan hanya dalam waktu senang. Bukan hanya pada waktu ada istilah begini. Ada uang, apa? Abangku sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Jadi kalau ada uang, wah senang-senang istri. Tapi tidak ada uang, waduh, udah mulai sehingga Salomo mengatakan lebih baik tinggal di hujan-hujan atap yang bocor daripada tinggal dengan perempuan yang begini-begini. Suka marah, sudah tidak ada uang. Tapi saudara-saudara, Anda tahu, karena kami juga melayani konseling rumah tangga. Ada beberapa orang istri yang bagi saya menilainya dia benar-benar menghidupi akan sumpah pernikahannya. Dia benar-benar menghayati, mendalami, meresapi sumpah pernikahannya. Saya mau ceritakan dua cerita. Ini. Sebentar ya. Oke. Saya menceritakan dua cerita. Yang pertama, ada seorang istri yang, karena kalau senang kan nggak masalah orang mencintai dalam keadaan senang, itu bukan satu hal yang masalah. Dalam hal kita dikasih duit dan kita mencintai itu nggak masalah. Tapi yang dalam keadaan susah, senang, sakit, nah ini yang menjadi masalah. Kalau sakit mungkin ini sudah sering kita saksikan bagaimana seorang istri dia merawat akan suaminya dan penuh cinta. Tapi yang saya mau saksikan ini berbeda. Jadi orang mau konseling, pertama dia WA, pendeta bisa nggak kita menceraikan suami? Suami sudah selingkuh. Saya tahu kalau masalah ini
Ini harus bercerita. Saya tidak bisa jawab ya atau tidak. Dan kemudian saya memutuskan kalau ibu ada waktu saya telepon. Oke, telepon. Sudah telepon, ya saya akhirnya bertanya bagaimana kisahnya. Dan dia mulai ceritakan. Waduh, saya dengar. Rasa-rasa saya mau katakan, ibu jangan lama-lama, tinggalkan sekarang suami yang seperti itu. Masa suami yang seperti itu? Saya benar-benar marah dengar cerita dari ibu itu. Rasa-rasa saya mau katakan yang seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tenang dan terus mendengarkan. Dan dia ceritakan kebejatan suaminya. Dari memukul, selingkuh, punya anak di luar nikah, sudah ada berapa anak di luar nikah, dan memperlakukan dia dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dia yang menghidupkan, memodali akan suaminya, memberikan toko dan lain sebagainya, memberikan apa yang suaminya perlukan. Tapi kemudian suaminya memperlakukan dia dengan sangat sangat kasar, sangat luar biasa. Saudara tahu, dia akhirnya menemukan setelah dia menceritakan itu semua, dia bertanya. Dia nak bertanya. Dia bilang begini, tapi sir, saya nggak mau pisah dengan dia. Saya nggak mau pisah. Dan saya saat ini, saudara-saudara, dia bilang, saya sudah katakan kepada dia, kamu kembali saja. Saya menerima kamu apa adanya. Sekalipun anakmu yang kau lahirkan di luar nikah dengan perempuan yang lain, saya bersedia untuk merawatnya. Ketika saya mendengarkan kata-kata dari ibu ini, terbesit di pikiran saya, inilah seorang wanita yang menghidupkan sumpah pernikahan. Inilah wanita yang menghidupkan, yang menghormati akan suaminya. Walaupun ini sangat-sangat tidak dibenarkan, tapi inilah sumpah pernikahan itu. Dan benar dia melanjutkan, karena saya sudah bersumpah di hadapan altar, saya tidak akan meninggalkan dia. Saya tidak akan meninggalkan suami saya. Karena sumpah saya di hadapan altar, itu adalah sumpah yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saya tidak akan meninggalkan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa sebuah cinta kepada suami yang berbeda perlakuannya dengan yang lain. Beda dia punya perlakuan kepada yang lain. Sebuah penghormatan kepada suami yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ibu ini kepada suaminya. Dan saya katakan, Bu, secara jemaat, kami akan menganjurkan untuk jangan berpisah. Tapi secara hukum, ibu telah memiliki hak untuk menceraikan. Tapi itu pilihan ibu. Dan kalau ibu bisa menerima dengan cara yang seperti ini, percayalah, itu adalah karunia dari Tuhan yang ibu terima. Dan ibu ini benar nggak mau pisah dengan suaminya. Saya bagi ini sebuah kasih yang ajaib kepada suami. Cerita pertama. Cerita kedua. Ini lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ada seseorang yang menghubungi kami. Telepon. Ya, bercerita. Ada seseorang. Dan dia mengatakan, Sir, boleh mau cerita? Boleh. Aduh, tapi anak so hamil yang tapi laki. Semua keluarga tahu. Aduh, berat ini. Kalau tahu ada yang lebih berat dari itu? Dan semua keluarga
langsung benci dengan laki-laki ini. Wah, dia dihajar, dipukul, dan lain sebagainya. Dia dihajar, dipukul, dan kemudian singkat cerita saudara-saudara, masuk dalam penjara. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi sir, kita sayang pada dia. Kita suka pada dia untuk tinggal sama dengan kita. Biar jatuh orang dua pergi untuk pergi kemana, ke suatu tempat. Tapi asalkan kita sama-sama dengan dia. Biar jatuh tapi anak kita semua kasih orang lain, piara dan lain sebagainya. Saudara, ini sebuah pernyataan kasih yang mustahil. Tapi inti yang dia bilang adalah ini. Inti yang dia bilang adalah ini. Karena sir, itu adalah kita pesumpah pak kita pelaki. Jadi keadaan susah dan senang itu. Keadaan susah, aku tetap mencintai engkau. Termasuk dalam kondisi-kondisi yang sangat mengerikan seperti itu. Termasuk dalam kondisi yang sangat mengerikan seperti itu. Dalam satu kondisi yang sama sekali engkau sudah tidak layak dicintai sebagai suami, aku tetap mencintai engkau. Penghormatan yang seperti ini adalah arti dari fear of God. Penghormatan kepada Allah dengan cara yang seperti ini, itulah makna fear of God. Saudara tahu kenapa ini penting? Karena pada akhirnya di dunia ini kita akan tiba pada satu masa yang disebut dengan ini. Daniel pasal 12. Daniel pasal yang ke-12. Oh, belum ter-share ya. Oke. Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ke-1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada, perhatikan, suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Bangsa Israel belum pernah rasa ini. Nabi-nabi belum pernah rasa ini. Yunus, Daniel, Yesaya, Paulus, Petrus belum pernah merasakan ini. 12 martir murid Yesus belum pernah rasa ini. Suatu kesesakan yang besar belum pernah terjadi sampai pada waktu itu akan terjadi. Akan ada satu masa kesukaran dalam skenario eskatologi, akan ada satu masa pengujian sebelum kedatangan Tuhan. Pengujian itu adalah pengujian yang sangat luar biasa. Kau mungkin akan ditipu, kau akan difitnah, kau akan dimasuk penjara dan lain sebagainya, mendapatkan kesukaran yang sangat besar. Luar biasa kesukaran itu. Seperti Ayub. Dan pada waktu kesukaran besar itu akan terjadi, maka akan ada suara yang datang kepadamu. Tutukilah Allahmu dan matilah. Karena kesukaran ini datang dari Tuhan. Setan akan mendengungkan tuduhannya kepada Lucifer, kepada Allah maksud saya. Setan akan mendengungkan tuduhannya kepada Allah bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami ini oleh karena Allah. Dan dia akan mendengungkan itu. Padahal di saat yang sama dialah penyebab akan semua penderitaan itu. Dan pada waktu penderitaan ini terjadi, kesukaran yang sangat besar ini tertimpa atas diri kita, di saat yang sama ada suara yang menyatakan seperti Ayub, ini semua dari Tuhan terhadap engkau.
Dan kita akan dipaksa, didorong untuk menyatakan penghinaan kita, penolakan kita, ketidakhormatan kita terhadap Tuhan. Ngapain sih engkau masih setia terhadap Allahmu? Kenapa engkau masih mempertahankan kekudusanmu? Kenapa engkau masih hidup menuruti akan firman-firman-Nya? Kenapa engkau masih memuji Dia? Kenapa engkau masih memuliakan akan Dia? Kenapa engkau masih menghormati Dia? Kenapa engkau masih takut akan Dia? Saudara tahu, semua kata-kata ini dikatakan oleh kakak beradik dari dua wanita. Bukan hanya kakak beradiknya, kakak beradik dari saudara-saudara suaminya. Dan ini dikatakan oleh orang tuanya, ini juga dikatakan oleh kedua orang tua dari suaminya. Semua mengatakan, jemaat mengatakan, semuanya mengatakan, sudah, ceraikan, tinggalkan suami yang seperti itu. Tapi apa yang dia katakan? Saya telah bersumpah di hadapan altar, saya tidak akan meninggalkan. Dan ini yang terjadi di hadapan kepada Ayub. Semua menyatakan bahwa Tuhan sudah membenci dia. Tetapi apa yang dia katakan? Ini yang dia katakan. Lihat, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ini bahasa Inggrisnya. Though he slay me, yet I will trust in him. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Perkara ini saya tidak tahu siapa yang buat. Karena pada waktu itu, saudara, kita sekarang bersyukur mendengarkan pekabaran ini. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa setanlah penyebab dari semua penderitaan. Tapi Ayub pada waktu itu, dia tidak tahu cerita yang terjadi antara Kristus dan setan. Dia tidak tahu sama sekali, saudara-saudara. Dia nggak tahu cerita itu. Yang dia tahu tiba-tiba dia kehilangan. Yang dia tahu dia tiba-tiba anaknya meninggal. Yang dia tahu tiba-tiba dia sakit penyakit. Dalam kesetiaannya, yang dia tahu hanya itu. Dan ketika semuanya itu terjadi, suara yang ada di sekitarnya semuanya menyatakan, Allah meninggalkan engkau. Allah menghukum engkau. Allah tidak mengasihi engkau. Tapi ketika semua tuduhan itu datang kepada dia, Ayub katakan, dengar. Sekalipun dia yang bunuh saya, menyembelih saya, sekalipun dia menyembelih saya, memotong leher saya tetap akan percaya kepada dia. Inilah penghormatan kepada seorang suami. Sekalipun dia telah membuat hidup saya menderita seperti ini, dan seluruh yang ada di sekitar saya menyatakan, engkau tidak layak untuk mencintai dia, untuk menghormati dia, untuk puji-puji dia. Engkau sudah tidak layak untuk melakukan ini semua, apalagi untuk ikut dia punya perintah. Engkau sudah tidak layak untuk buat itu. Sekalipun suara itu datang di tengah kesukaran yang kita sedang terima, kita dapat berkata seperti Ayub. Kalaupun dia mau kasih terus, mau potong kita pe leher, kita tetap percaya. Sekalipun dari semua yang dia sudah backing itu Pak kita. Kata dua ibu ini, kita tetap cinta. Inilah penghormatan kepada suami. Dan penghormatan ini adalah arti the fear of God. Dan penghormatan seperti ini yang akan menyempurnakan kekudusan itu. Dan kekudusan yang disempurnakan dengan cara penghormatan seperti ini yang akan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan dia pada waktu dia datang.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kasih. Ya. Teman, sebentar kita akan dalam refleksi, namun sebelumnya saya mengingat pelajaran yang tadi telah kita pelajari bersama-sama. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh nanti Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya tambahkan sedikit. Ada sesuatu yang terlewat. Penghormatan yang seperti ini hanya bisa terjadi kalau kita penghormatan yang seperti ini hanya bisa terjadi kalau kita menyadari pengorbanan Kristus di pengadilan pemeriksaan. Penghormatan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan terjadi kalau kita melihat pernyataan kasih Allah di pengadilan pemeriksaan. Maka semua tuduhan yang menyatakan bahwa penderitaan ini oleh karena Tuhan, maka kita akan menyatakan itu sebagai dusta. Kita tidak akan menerima itu sebagai kebenaran. Kita akan menyatakan ini sebagai dusta. Enggak, saya tetap percaya kepada Allah saya. Saya tetap percaya kepada Dia yang telah mati bagi saya di atas kayu salib. Saya tetap percaya kepada Dia yang telah memberikan kasih yang seperti itu kepada saya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saya tahu penderitaan ini oleh karena setan, oleh karena dosa. Bukan karena Allah tidak mencintai saya lagi. Jadi, pemandangan pengadilan pemeriksaan, penghakiman telah tiba itu. Dan ketika kita melihat pengorbanan yang Allah telah berikan kepada kita, akan membuat kita memiliki kasih seperti kasih kepada seorang suami. Kasih yang rela untuk berkorban. Dan kasih ini yang akan menyempurnakan kekudusan dan mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Mute. Mira ada mute. Oh, iya. baik, saya dikunci mungkin. Terima kasih. Oke, boleh sekali lagi. Oh, Ya. oke. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Sir. Baik, sebentar kita refleksi singkat buat teman-teman. Boleh pertanyaan, boleh kirimkan ke saya. Jika ada pertanyaan atau usulan doa, boleh dikirimkan ke saya. Sebentar nanti kita akan ada dalam pertanyaan. Lebih kasih Tuhan kepadamu, di sini ku sembah dan berdoa. Inilah doaku.
Oke, amin, puji Tuhan. Baik, teman-teman, sebelum kita akan ada dalam sesi pertanyaan, mari kita kembali lagi satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk pelajaran pada saat ini. Kami rindu untuk saling sharing. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tolong kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga dalam sharing dan saling bertanya, biarlah kuasa Roh Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, baik, terpujilah Tuhan, teman-teman, dan juga kita pada saat ini. Saya persilahkan, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan via chat, atau ada yang mau bertanya via langsung, boleh unmute. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu atau juga sahabat orang muda yang mau bertanya sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat dipersilahkan. Baik, apa ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oh, baik, ada satu pertanyaan, Sir. Terkait dengan menghormati Tuhan, kalau dalam ibadah seperti Zoom begini, kalau pada saat ibadah terus kita melakukan aktivitas, bagaimana, Sir? Oke, memang mungkin sehubungan dengan ibadah digital ini masih ada beberapa konsep ya. Ada yang menyatakan bahwa ini memang adalah momen ibadah, tapi ada yang melihat ini sebagai sebuah kayak ini namanya Bible study kan, sebuah Bible study. Dan saya tidak tahu pemandangan saudara seperti apa, cara pandang saudara seperti apa. Saya juga tidak bisa untuk menyimpulkan. Saya juga tidak bisa menyimpulkan, sehingga saya mungkin nggak bisa memberikan jawaban. Beda mungkin kalau kita sudah pergi di tempat yang khusus untuk beribadah, ya kita sudah terbatas di situ tinggal. Tapi sekali lagi mungkin yang saya ingin tekankan bahwa ibadah kita kepada Allah itu jangan yang menjadi objek itu bukan liturgi. Yang menjadi objek itu bukan liturgi. Walaupun liturgi penting untuk membuat ibadah itu berjalan secara sopan dan teratur, tapi jangan jadikan liturgi itu sebagai objek dari ibadah kita. Objek dari ibadah itu adalah Tuhan, kekasih kita, penebus kita. Itu adalah objek dari ibadah. Dan ketika kita datang, ya kita akan datang dengan penuh sukacita, senang untuk bertemu, untuk berdoa, tidak akan terdistraksi dengan handphone atau hal-hal yang lain. Kita tidak akan membiarkan. Itulah kalau objek ibadahnya adalah Tuhan. Tapi kalau objek ibadahnya adalah liturgi, fokus kita berbeda. Fokus kita mungkin kalau masih mau melihat kepada diri sendiri, mungkin masih lebih mending ya. Dalam arti begini, oh saya mau beribadah. Kalaupun itu berfokus pada liturgi tapi masih melihat pada diri sendiri, itu mungkin masih lebih mending. Artinya begini, oh saya mau beribadah, saya tidak akan main HP, saya tidak akan ini, saya akan pakai baju ini, saya akan duduk begini, saya tidak akan bercerita dan lain sebagainya. Itu mungkin masih lebih mending. Tapi kalau kita fokusnya sudah ke orang lain, kok sana berdiri, kok sana berjalan, kok sana bercerita, kok sana duduk, kok sana nggak begini, kok sana begitu, kok sana pakai semengken yang begini, kok sana pakai alis yang sudah dicukur seperti ini. Kita, oh itu sudah berbahaya, itu ibadah kita itu menjadi fokus dari ibadah itu
Makanya fear God, give glory to Him and worship Him. Jadi takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Dia, beribadahlah kepada Dia. Jadi karena Dia adalah objek dari ibadah. Objek dari ibadah itu bukan liturgi. Jadi sehubungan dengan kembali ke pertanyaan yang tadi, saya mungkin nggak bisa menjawab harus begini, harus begitu, harus ibadah begini. Kalau saudara merasa ini adalah sebuah waktu yang saudara komitkan untuk Tuhan, untuk belajar Alkitab, silakan untuk berkonsentrasi, buka catatan, mencatat, berdoa ketika berdoa, tidak sambil jalan-jalan. Tapi kalau saudara memikirkan pertemuan ini mungkin adalah sebuah, bagi saudara ini hanya untuk memenuhi atau rasa ingin tahu, ya saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab tindakan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kalau mungkin ada yang lain mau kasih jawaban, dipersilakan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Sir. Baik, jadikan Tuhan sebagai objek utama ya. Jadi fokusnya ke sana. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau bertanya atau yang mau share terkait pelajaran di malam ini. Kita punya waktu 3 menit lagi mungkin. Atau bagi teman-teman yang memiliki usulan doa yang ingin didoakan malam ini, boleh dikirimkan via chat untuk kita bersama-sama akan mendoakan pada malam hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Jika ada pada malam hari ini, sekali lagi saya persilakan. Tolong doakan Diki masih sakit. Ya. Oke, Oh masih iya, ada. saya harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doa saudara-saudara. Waktu awal mau bicara tadi kita pikir sudah semua habis ini. Suara sudah mau hilang. Tapi ternyata masih bisa full power sampai terakhir. Terima kasih. Saya rasa ini Tuhan ada kasih. Karena tadi saya pikir sudah habis. Terima kasih banyak. Tuhan berkati saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Baik, sepertinya sudah tidak ada, sudah jelas. Puji Tuhan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan Sir boleh berikan closing statement. Juga saya kirimkan usulan doa di room chat. Mungkin Sir. Oke, terima kasih. Saya rasa closing statement adalah yang saya ucapkan tadi di bagian akhir. Atau kesimpulannya, kita perlu untuk memperoleh kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Melihat Allah ini bukan hanya pada waktu kedatangannya, tetapi melihat Allah di kehidupan kita sehari-hari. Itu perlu. Dan sehingga kita dapat berjalan di jalan yang Allah tetapkan. Dan untuk dapat melihat Allah ini diperlukan kekudusan. Dan kekudusan itu sangat diperlukan, dapat disempurnakan melalui takutlah akan Allah. Dan takut akan Allah ini berarti hormat, memuji, dan menurut. Tapi lebih dalam daripada itu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara penghormatan kepada seorang suami. Seperti yang disampaikan tadi. Dan bagaimana supaya kita terdorong untuk bisa mencintai Tuhan seperti istri mencintai suaminya, seperti yang atau Ayub mencintai Allahnya di tengah dorongan yang menyatakan bahwa dia sudah tidak layak untuk dicintai. Kita harus melihat kepada pekabaran penghakiman yang adalah satu paket dengan fear God. Kita harus takut akan Allah dengan cara yang seperti itu, karena Allah memberikan sarana penghakiman untuk menolong kita takut akan Tuhan dengan cara yang seperti itu. Jadi penghakiman adalah sarana Allah untuk menolong kita
mempraktikkan atau memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.